Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati sekalian jamaah pengajian yang sudah berhadir pada tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, malam yang penuh keberkahan ini kita melaksanakan pengajian tentang masalah air-air ya, untuk bisa kita gunakan dalam taharah ataupun menyucikan kita, baik itu menyucikan badan dan menyucikan pakaian. Yang tujuan daripada bersuci itu adalah untuk sahnya ibadah. Tidak akan sah ibadah seseorang yang bila bisa bersuci namun tidak bersuci. Namun ada juga orang yang ibadahnya dianggap sah, yaitu bila tidak ada alat untuk bersuci. Hari itu kita sudah Pak masalah masuk ke dalam bak mandi ya. Sudah ada minum semuanya. Lagi proses ya. Oke, kita lanjutkan. Bandre tetap, apalagi hujan-hujan kayak gini ya. Ya. Ada menu-menunya lagi ya, pilihan-pilihannya. Lengkap. Ya, ini mengambil wudhu, memasukkan tangan. Halaman 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala alaihi wa nafa'ana bi ulumi amin rabbil alamin. Nyo tamang jara ulangi. Masalah jika dimasukkan oleh yang mengambil wudhu akan tangannya yang kanan atau kiri atau satu bagian daripada tangannya itu. Jikalau walaupun sedikit ke dalam air yang sedikit, arti sedikit ini satu gayung misalnya. Kemudian daripada membasuh mukanya sekali, jika dicukupkan hanya sekali saja atau 3 kali jika dikehendakinya 3 kali mukanya, dengan tiada diniatkan tangan itu akan simburan ataupun akan alat untuk mengambil air ketika memasukkan tangan itu ke dalam air yang sedikit. Niscaya jadilah air itu mustakmal karena terangkat hadas yang pada tangan. Inilah kan ada itu masalah kasus sandi ambil wudu masukkan tangan di gayung, ada itu kan? Itu bisa dibenarkan, benar itu. Bisa kalau dia meniatkan tangannya ini untuk sudah datang teman-teman untuk alat. Nah, jadi tetap fokus masalah ini. Kalau kita mengambil wudu pada saat mencuci tangan, yaitu pada saat basuhan yang wajib. Jadi diingat ini, karena kalau basuhan yang sunat pada saat mencuci tangan yang pertama, adapun pada saat kumur-kumur itu walaupun dimasukkan tangan ke dalam air yang sedikit, yang dalam gayung atau timba, itu tidak ada masalah. Karena hukum mencuci itu sunnah. Jadi kalau sunnah itu tidak dianggap air mustakmal, airnya tidak ada masalah. Jadi yang dianggap air mustakmal adalah air yang sudah terpakai pada anggota badan yang dibasuh secara wajib, yaitu pada saat membasuh muka dan membasuh tangan dan kaki, itu saja yang wajib pada wudu. Kalau mengusap air ke kepala itu bukan membasuh, mengusap saja, itu sedikit saja sudah cukup. Jadi ini yang diceritakan masalah di sini adalah orang yang sesudah membasuh muka sudah niat. Alhamdulillah. Jadi sesudah niat itu kan membasuh tangan hingga ke siku itu kan wajib. Jadi pada saat itulah dimasukkanlah tangannya. Yang dianya itu rencana untuk membasuh tangannya. Tanpa dia berniat tangan ini untuk alat mengambil air. Dia hanya tok memasukkan tangan. Ini
air yang sudah dimasuki oleh tangannya itu, air itu jadi mustamal semua, harus diganti. Tangan yang sudah kebasahan dengan air itu dianggap sudah selesai, artinya tidak perlu dibasahi lagi. Jadi kalau kita berniat, waktu kita mengambil air, kita niatkan tangan ini untuk alat. Niat saya nanti ini alat untuk ambil air. Jadi kita masukkan terus tangan. Kemudian kita tarik airnya misalnya ke sini. Itu air enggak mustamal walaupun tangan kita masukkan. Jadi ini cuma bedanya niat dan enggak. Jadi pada masalah sandi itu bisa dibenarkan, enggak salah dia mengambil wudu seperti itu kalau dia niat. Itu kan tempat heboh tuh kan. Alhamdulillah. Kita pakai susu kan. Jadi jika memasukkan tangan ke dalam gayung air yang sedikit pada saat mencuci bagian yang wajib dicuci pada saat wudu, maka air jika tidak berniat bahwa tangan itu sebagai alat untuk mengambil air atau menyemburkan air, maka air yang ada dalam gayung yang sedikit itu semuanya jadi mustakmal. Kalau kita wudu di bak yang besar, air yang lebih daripada 200 liter itu, yang istilahnya 2 kula, itu nggak ada masalah niatnya, nggak ada perlu lagi karena airnya banyak. Nggak usah niat, mau masuk badan sekalian terus juga boleh. Ya. Ada pertanyaan? Diulang lagi. Biar nempel dari itu. Nah, gini, dasarnya adalah air itu jadi mustakmal, artinya tidak bisa dipakai lagi bila air itu sudah dipakai pada membasuh anggota yang fardu atau wajib. Dalam kita berwudu, membasuh yang fardu itu cuma 3. Yang pertama muka, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga kaki. Itu kalau tidak dibasuh tidak sah wudu, sama dengan hukumnya wajib. Dan dosa orang sholat tanpa membasuh itu karena hukumnya wajib dan tidak sah sholatnya. Air yang bekas daripada basuhan itu dinamakan air mustakmal, artinya air yang sudah terpakai. Itu air tidak bisa lagi dipakai untuk wudu kembali ataupun untuk mencuci najis, suci kencing misalnya. Tapi kalau mau minum boleh, air wudu diminum boleh, karena statusnya suci namun tidak menyucikan. Karena arti menyucikan sanggup membersihkan najis ataupun sanggup menghilangkan hadas pada badan. Ini air suci tapi tidak menyucikan. Mau dipakai cebok kencing nggak bisa ini, karena suci tidak menyucikan. Ini air suci dan menyucikan, bisa diminum dan bisa dicebok karena menyucikan. Jadi kan beda-beda, ada 2 sifat ini. Dia suci dan artinya bisa diminum, tapi dia tidak menyucikan, tidak sanggup menyucikan orang lain. Jadi yang mustakmal adalah yang sudah dipakai pada anggota membasuh wajib, yaitu misalnya membasuh tangan hingga ke siku-siku. Jadi pada kasus orang memasukkan tangan ke dalam gayung yang airnya sedikit, tidak sampai 2 kulah atau dalam timba, yang pada saat itu dia sudah mencuci muka, artinya mencuci tangannya sampai ke siku, maka bila dia memasukkan tangan itu tanpa berniat tangan ini untuk alat menyemburkan air atau mengambil air, maka semua air yang dalam timba itu jadi mustakmal semuanya. Karena air ini air wajib istilahnya, hukum mencucinya wajib. Jadi kalau mau supaya air dalam timba atau ember, bahasa Aceh dacalu, bisa dimasukkan tangan. Caranya ini kita niat saja. Ini tangan untuk semburan, ini tangan untuk tarik air, ini tangan untuk gayung air, alat ambil air. Ini gayung tadi, ini gayung. Gayung sudah ada, teman kita niatkan lagi gayung lagi. Karena gayung lagi. Gitu. Maksudnya gayung untuk ambil ke Ini sini. gayung ambil air. Cekukan atau celupan, atau semburan. Kan dari sini kita ambil bro, kita bawa sini, ataupun ini yang kiri kita ambil kita bawa sini. Itu semburan. Ya. Kalau tidak berniat, maka itu yang bisa dipakai cuma untuk sekali sembur. Yang kedua baru harus cuci, harus curung lagi, harus ambil lagi. Tapi kalau berniat, dalam satu gayung berarti bisa kita cuci mungkin semuanya. Tangan saja. Kalau kita Tidak. ambil pakai tangan, tidak niat. Cuma satu. Berarti kita ambil lagi. Baru sebelah kiri gitu. Jadi karena kita sudah paham niat saja kalau mau dipakai semua airnya. Jadi airnya tidak akan jadi mustakmal.
Caranya niat, ini tangan untuk semburan, ini tangan untuk tarik air. Itu ya caranya. Waktu makan niatnya kapan tuh? Niatnya sebelum apa? Sebelum ngambil dulu. Bukan, pada saat mau ngambil air. Yang untuk itu. Dan niat itu tidak wajib. Yang wajibnya adalah pada saat membasuh muka, niatnya aku berwudu karena Allah. Itu niat wajib. Nah, rukun istilahnya rukun wudu. Kalau wudu saja tanpa niat tidak sah juga. Ada orang kalau wudu saja misalnya tanpa niat tidak sah juga. Jadi niatnya gampang. Boleh aku berwudu, boleh aku menghilangkan najis, boleh hadas, boleh aku mengangkatkan hadas. Nah, boleh apa saja, banyak itu cara niatnya. Masalah niat selesai itu. Kalau ada yang kekurangan ini banyak nih. Silakan. Pak Malik, Pak, sini. Lupa lah. Oh ya, silakan tanya. Apa saja boleh tema. Masalah sholat, zakat, apa aja. Saya mau tanya sering. Ya. Nah, kalau sholat saya sering jumpa di jemaat saya kan. Ya. Dia kan masbuk. Ya. Tapi dia nggak ikut ruku. Ya. Tapi pada saat salam dia terakhir, dia ikut salam juga. Ya. Gimana status sholat? Itu orang nggak berilmu, nggak sah. Padahal saya tengok orangnya ya kayaknya ngerti agama lah gitu kan. Masalah ngerti agama itu nggak bisa dilihat penampilan. Jadi itu nggak sah. Nggak sah. Kalau misalnya dia masbuk, kan bapak sudah lihat dia masbuk kan. Tapi Berarti dia tidak ikut ruku kan. dia salam sekalian sama imam. Sama dengan apa? Dia nggak cukup. Karena orang yang masbuk yang tidak mendapat rukuk sekalian dengan imam tidak cukup. Itu saudara kita makhluk Allah. Tapi mengganggu, diusir saja. Jadi gimana kita caranya untuk dapat kita sampaikan ke beliau? Dilihat dulu orangnya. Kalau mungkin kita untuk berbicara, kita berbicara. Kalau tidak mungkin nggak perlu, biarkan orang seperti itu aja. Atau kita nggak untuk menanggung kesalahan dia? Tidak. Kecuali ya itu tadi yang saya bilang. Kalau kita lihat ini nggak apa-apa kayaknya kalau aku kasih tahu. Kan ada orang kan kalau kita kasih tahu dia marah, seolah-olah kita menggurui dia, seolah-olah kita mengajari dia. Itu kan nggak nyaman gitu kan karena Kita nggak nyaman lihat orang salah ya. Ya. Jadi kalau orangnya bisa dinasihati, menerima apa kritikan, ya silakan dapat pahala kita. Adapun boleh kita pura-pura saya nggak tahu, kita tanya sama dia. Nah, pura-pura tanya, apa kalau misalnya nggak dapat, ya terserah lah cara tanya. Makanya dilihat dulu orangnya, jangan nanti kita pula yang dimarahin sama dia. karena dia ngerti agama kayaknya ya. Ya itulah. Tapi kalau di sini yang tegas sekali Malaysia itu, Malaysia langsung melarang selain mazhab Syafi'i, melarang. Jadi nggak boleh kalau ada ketahuan orang mengamalkan mazhab lain itu ditangkap sama polisinya, diberi bimbingan. Ada polisi bagian syariatnya istilahnya. Kita ada jalan Islam banyak. Cuma kita tidak difokuskan pada satu, tapi untuk di Aceh kayaknya ada diresmikan juga kita harus mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i ini paling mudah. Mazhab lain itu susah-susah itu, berat itu. Contohnya mazhab Maliki itu kalau untuk wudhu saja harus suci semua rambut. Jadi kita harus basahan terus. Kalau orang sakit kepala ini kan masalah. Sedang kita sholat naik anak kecil ke badan kita, itu membatalkan sholat kita. Caranya anak kecil itu kita geser. Jangan biarkan dia naik. Kalau biarkan artinya biarin aja dia di situ, itu batal sholat. Jadi caranya kita geser dengan cara yang lembut, jangan sampai anaknya nanti jatuh ya kan. Jadi ya lembut saja. Dimaafkan pada saat kita geser itu dimaafkan karena anak ini kan harus jaga juga kan. Nah, dalam pertanyaan. Ada tanya lagi zakat untuk orang yang mengaji. Zakat untuk orang yang mengaji
itu boleh bila yang mengaji itu tergolong ke dalam orang miskin. Kalau yang mengaji itu orangnya bukan orang miskin, tidak boleh. Jadi jangan memberikan zakat karena dia suka ngaji. Itu tidak ada sebab. Karena memberikan zakat itu ada 7 sifat sebabnya. Misalnya fakir, miskin, orang yang mengutang, amil, kemudian yang mengutang itu namanya gharim, kemudian baru masuk Islam Allah, kemudian ibnu sabil yang lagi dalam perjalanan, kemudian sabilillah orang yang berperang di jalan Allah. Itu saja. Kemudian ada budak lagi kan. Orang lain nggak boleh. Memberikan zakat ke masjid tidak sah. Karena masjid itu bukan orang. Jadi baru sah ada satu orang di masjid itu berutang untuk pembangunan masjid. Jadi kita berikan zakat ke dia. Dia ngutang. Jadi panitianya harus ngutang dulu. Kalau panitianya nggak ada ngutang, nggak sah zakat untuk masjid. Karena sasaran zakat individu, zakat ini sosial. Kita nggak perlu membantu masjid. Masjid ini bukan manusia, dia nggak lapar masjid ini. Fakir miskin. Nggak fakir miskin ini. Sasaran zakat sosial, membantu orang fakir miskin, jangan salah. Ini kalau orang nggak paham, ini malah marah sama kita. Masa Pak Ustaz itu bilang nggak boleh kasih zakat ke masjid? Dia nggak ngerti, dia nggak tahu sasaran zakat itu apa. Sedekah. Sedekah masjid. Kalau mau sedekah ke masjid, sedekah yang banyak terus. Zakat, kan? Jadi jangan Kan zakat. saya ada gaji gitu kan. Iya. Kasih zakat ke fakir miskin. Ya. Nanti ke duafa. Yang pertama saya bantu sedikit, mau saya bantu. Zakat gaji, pendapat yang kuat tidak wajib. Yang mengatakan wajib itu pendapat kontemporer. Tidak wajib. Cuman kalau diwajibkan sama pemerintah harus ikut. Karena kita kerja sama pemerintah. Kalau nggak mau ya sudah, jangan bekerja lagi. Mau? Nggak kan? Tapi kita nggak ada. Nggak ada dipotong. PNS ada. Cuma kalau aturannya zakatnya 2,5%, iya. 2,5%. Dari gaji gitu. Misalnya gaji 10 juta berarti 250.000. 50.000 itu. Ya. Kalau pemerintah itu melaksanakan ya ikut saja, enggak apa-apa. Tapi Bagus. Kalau dipotong, tapi ini nggak dipotong aturan aja tentu. Berarti karena mungkin kita ini bukan tunduk ke daerah, kita ke pusat. Karena kalau daerah Aceh itu dipotong. Tidak ada peraturannya. Enggak ada masalah. Berarti nggak wajib zakat kami. Sebenarnya nggak wajib. Wajib. Nggak wajib ya. Ini kalau sedekah itu lain. Tapi walaupun tidak wajib, tolonglah sedekah lah. Nah, itu saja yang diingat. Karena saya ulang lagi. Ada seorang kaya mengatakan sama saya, kebetulan saya sudah sering dengar-dengar. Kemudian saya merasa hebat juga dia bisa berbicara seperti dia katakan, Pak Ustaz Rijal, ini kekayaan ini, harta kita ini, uang kita ini cobaan nih sama Allah. Jadi dia bilang cobaan, memang benar. Karena Allah mau lihat kita ini orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang. Adakah ingat sama orang-orang yang nggak punya uang? Adakah ingat sama saudara-saudara kita yang hidupnya serba kekurangan? Ini cobaan. Kalau kita tidak pernah ingat, berarti ini adalah bala bagi kita, bukan kebaikan. Allah marah sama kita. Jadi cara mengingatnya bukan semua kita kasih untuk orang, bukan. Adalah kita dikatakan orang yang berinfak atau bersedekah. Jangan nggak pernah sedekah. Dengar sedekah aja marah. Dengar panitia mengatakan kita ini diharapkan untuk berinfak, marah. Itu orang yang hatinya nggak benar. Jadi kita kalau tidak melaksanakan sedekah, setidaknya jangan marahlah sama orang minta sedekah. Walaupun itu di jalanan, lihat orang itu kuat-kuat badannya minta sedekah, jangan marah. Kalau enggak memberi ya sudah. Kalau menasihati boleh, Mbak, Pak, kalau badannya masih kuat ya janganlah minta sedekah. Boleh dinasihati baik-baik, tapi jangan marahin. Nanti kita dosa gara-gara enggak ada sebab dosa kita. Jadi orang minta sedekah, peminta-minta itu kalau dibantu lebih bagus. Ya sedekah juga namanya, karena dapat pahala juga walaupun kita berikan kepada orang kaya. Presiden misalnya, saya punya uang 20.000, Pak Presiden ini untuk Anda 20.000, itu dapat pahala juga jika dia terima. Cuman beda pahalanya dengan memberikan kepada orang miskin yang membutuhkan daripada orang kaya. Dan kepada orang kaya namanya bukan sedekah, namanya hadiah. Pemberiannya sama, untuk orang miskin diberikan misalnya uang, bantuan, itu namanya sedekah. Untuk orang kaya diberikan uang atau bantuan, itu namanya hadiah. Pahalanya berbeda, lebih besar pahala memberikan untuk orang miskin. Yang saya mau katakan, walaupun orang kaya yang terima, walaupun orang yang kuat yang terima, tetap kita dapat pahala. Jadi kalau misalnya tidak memberikan bantuan ataupun sumbangan untuk peminta-minta, janganlah itu peminta-minta dimarahin. Nasihat boleh. Nah, karena kan itu sebenarnya sebuah kesalahan juga, seseorang yang fisiknya kuat mampu tidak mau bekerja jadi peminta-minta, haram hukumnya.
haram, dosa itu. Ini lagi contoh jalan itu. Ini orang jualan aja kayak dipajak-pajak kita bilang. Itu kan jalan umum dia. Iya. Jualan di atas jalan umum. Gimana itu? Dari segi misalnya ada peraturan bahwa tidak boleh jalan umum, dari segi itu dia berdosa, tapi duitnya halal dimakan. Dari segi mengganggu orang dosa, karena mengganggu kenyamanan orang lewat, mengganggu kenyamanan orang dalam berkendara dan sebagainya. Uangnya halal ya. Uangnya halal. Karena nggak bisa lewat kita guna jualan. Dosa itu. Kalau Kalau berpajak. Iya. Pemberawat kali itu. Iya. Mau yang di atas jalan. Di apa? Sampai ke badan jalan ya. Jadi untuk membedakan infak, sedekah sama zakat itu gimana? Zakat itu wajib. Nah, itu zakat seperti zakat Tidak fitrah. boleh tidak diberikan, dan ada itu beberapa jenis istilahnya misalnya makanan yang diwajibkan zakat seperti padi. Ada beberapa jenis usaha yang diwajibkan zakat, misalnya jualan, adapun sewa menyewa yang sampai asetnya ukuran 50 juta ke atas. Tidak semua itu namanya zakat. Kalau binatang, ada binatang tertentu, ayam nggak wajib zakat, itik nggak wajib zakat. Jadi nggak semua. Itu namanya zakat. Dan bila sudah terkena hukum wajib, kita tidak boleh menghindari. Bila menghindari dosa besar, karena itu rukun Islam. Kalau infak adalah pemberian. Sebenarnya infak ini hampir semua ya. Hampir semua sedekah atau bantuan dapat ada jalan kebaikan dinamakan dengan infak dalam Al-Quran. Ya. Jadi salah satu tanda orang beriman itulah yunfaku ma razaqnahum. Mereka memberikan infak ataupun memberikan bantuan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah itu untuk bantuan, dia masuk di bawah infak. Karena apapun pemberian bantuan itu namanya infak. Kemudian sedekah adalah pemberian daripada kita orang yang ada kelebihan kepada fakir miskin, itu sedekah. Kalau pemberian kita sesama kita yang sama-sama lah punya kelebihan, ada uang, namanya hadiah. Kasih kawan, kasih minum untuk kawan, bayar minum untuk kawan, itu hadiah itu. Pemberian sama, dapat pahala, dapat banyak pahala. Namun lebih banyak lagi membantu fakir miskin, ya kan? Karena sasarannya tepat sasaran lebih. Ada lagi? Ini tentu. Iya. Ini masalah orang sakit tentang sholat. Iya. Jadi kan si sakit ini udah pakai pempes lagi tuh, udah orang tua. Iya. Bagaimana hukum sholatnya tentu? Apakah karena kan tidak mungkin Najis terus. Najis terus dia. Jadi gimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya tetap wajib dilaksanakan dengan darurat istilahnya. Arti darurat, kalau misalnya keluar terus cairannya, tidak perlu lagi dia berwudu. Kalau misalnya tidak ada cairan, cuman keluarnya tidak selalu, diwudukan, ya. Kemudian salatnya dia tetap sah dan diterima selama dia sakit. Bila dia nanti sembuh, itu salatnya wajib diulang. Jika itu bermasalah dengan najis. Karena kalau najis itu kemungkinan si sakit tidak bakalan sembuh lagi. tidak apa-apa, sudah diterima, sudah dimaafkan sama Allah. Bahkan nilai salat dia lebih besar daripada kita yang sehat, karena dia perjuangannya besar, bukan macam kita mudah salat kan. Tapi kalau dia diberi kesembuhan oleh Allah Taala, umur panjang, itu wajib diulang salatnya, dan dia dapat 2 pahala, pahala salat dalam kesakitannya dan pahala ulang lagi. Tapi wajib diulang. Nah, kalau sehat normal kembali. Kalau tidak apa-apa. Dan jangan kalau bisa ketika sakit kita malah sholat tinggal. Ini jadi istilahnya Allah Ta'ala memberikan rahmat dan bantuannya kepada orang yang sakit. Artinya orang yang sakit itu adalah orang yang sedang dikasihani oleh Allah Ta'ala, diampunkan dosanya gara-gara sakit. Kita gara-gara sakit itu walaupun gak lagi istighfar, walaupun gak lagi meminta ampun sama Allah, sudah diampunkan dosa. Kecuali masalah dengan orang lain, ada ambil uang orang, itu lain masalah kan, harus bayar kan. Jadi sakit itulah sebab diampunkan dosa. Malah kalau kita dalam sakit tidak sholat, ini sebabnya jadi hilang. Jadi Allah tambah murka. Kita nggak sholat sakit. Jadi bisa jadi, ini mohon maaf ini ya, cerita. Kita doakan ya, walaupun secara zahiriah nggak bagus. Macam Julia Perez itu kan sudah kita ketahui zahirnya itu orang nggak bagus. Namun kita nggak boleh mengatakan itu pasti itu neraka jahanam.
Karena itu dia waktu hampir dia mati sakitnya luar biasa keras. Kalau seandainya dia sabar, seandainya dia itu termasuk dalam orang yang apa menerima apa adanya, itu mungkin dosanya sudah terampuni dengan sebab itu. Jadi dia meninggal tanpa dosa. Maka kita nggak boleh menuduh apa-apa. Ya dulu akhirnya boleh lah kita bilang ini contoh orang nggak benar dulu kan. Nah, itu harus kita tahsinzan istilahnya. Artinya menganggap orang lain ini dengan bagus ataupun baik. Jangan menganggap orang lain salah. Yang perlu kita anggap salah diri kita ini. Kita anggap ini serba kekurangan supaya terpacu atau termotivasi kita untuk masih berbuat kebaikan ataupun berbuat perbaikan untuk diri kita. Ketika kita menganggap saya ini masih banyak dosa, mau tobat. Ketika kita menganggap saya ini masih terlalu sedikit ini sosial sama orang, jadi kita mau bersedekah. Itu yang perlu. Kita niatkan jelek untuk diri kita. Kita niatkan bagus untuk orang lain supaya kita misalnya, waduh bapak itu banyak kali sedekahnya, saya juga haruslah bisa sedekah seperti dia. Jadi termotivasi. Jangan kalau ada orang bersedekah dinampakkan kita bilang itu ria, itu apa itu bapak itu sedekah ria itu. Jangan, itu nggak boleh. Karena kita belum tahu hatinya. Karena masalah ria itu masalah hati. Nah, jadi orang tidak bisa mengukur hati. Jadi seperti itu kalau sakit pak, harus tolong salat walaupun tidak ada wudu. Salat hormat waktu namanya. Nggak bisa wudu, nggak sempat wudu, nggak ada orang bantu. Pokoknya nggak bisa wudu lah, tetap sholat. Misalnya lihat waktu ini sudah telat, kita masih sadar, sudah jam 3, nggak ada apa-apa, nggak ada wudu, nggak ada apa-apa, langsung sholat di atas tempat tidur itu. Kita seperti biasa, sanggup baca, nggak sanggup baca dalam hati aja, nggak wajib baca. Jadi dalam hati aja kita ingat Al-Fatihah sampai habis. Dan untuk rukuk dan sujudnya itu isyarat saja. Kalau sanggup dengan kepala. Rukuk dalam hati kita, saya rukuk. Sujud. Kalau lebih lagi tidak sanggup, main mata. Istilahnya kedipan mata itulah isyaratnya. Rukuk, sujud. Itu sampai ke situ dibolehkan. Dan itu dianggap sudah selesai salatnya dan diterima Allah Taala. Alhamdulillah, enak sekali ini, cepat habis. Kalau ini bertayamum kan nggak apa-apa tuh Bu ya. bertayamum itu kalau tidak ada air ataupun kalau ada air namun tidak bisa memakai air karena sakitnya di bagian wudu. Kalau masih bisa wudu ya wudu. Ada air masih bisa wudu ya wudu. Nah, jadi yang perlu saya pesan, kalau sakit ibadah tetap seperti biasa. Ada rencana kami Majelis Taklim Pengajian Sirrul Muqtadin mau membuat rumah sakit Islami. Yaitu rumah sakit itu bila ada orang sakit itu akan ada tim perawatnya yang membantu sampai ke wudunya. Kalau perlu tayamum dibantu sampai tayamumnya. Kemudian dibedakan secara khusus, kalau yang laki-laki itu perawatnya laki-laki, kalau yang perempuan itu perawatnya perempuan. Jangan sampai nanti ini kan, mohon maaf saja ya kan. Karena saya juga banyak itu komplain sama bapak-bapak waktu istrinya dipegang-pegang sama perawat. Enggak, kalau bapak-bapaknya itu setia nggak mau dipegang-pegang istrinya sama bapak, ya kan? Kan para perawat laki-laki pegang-pegang istri kita, buka baju istri kita, mau ini tes dadanya, kan itu perlu tes ini detak jantung, memang perlu. Tapi kalau perawat perempuan kan lebih oke. Itu rencana mau dibuat apa? Dokter Pur. Hah? Dokter Pur. Ya seperti itulah, mau dibuat rumah sakit Islami. Dokter Pur salah satu mungkin dokternya nanti ya, penggagas. Bagus ya kan? Bagus. Jadi kalau dokter laki-laki itu membantu persalinan Boleh. gimana, Bu? Karena Atau nggak minta izin dulu sama suaminya? ya minta izin lah. Memang harus ada suaminya di Seperti situ. itu kan? Ya. Kalau keadaan darurat boleh. Tidak ada lelaki yang misalnya kan perempuan, tidak ada dokter perempuan boleh. Tapi kalau perawat kan ini banyak. Perawat laki-laki ada, perawat perempuan ada. Kalau dokter yang susah karena ini spesialis. Kalau perawat saya rasa lebih. Jadi tingkat dokter bolehlah kita tolerir, nggak apa-apa. Kalau tingkat perawat saya nggak menerima itu. Satu lagi Pak Ustadz, masalah video. Ya fidyah. Gimana? Sudah habis sebenarnya? Gimana? Fidyah itu adalah diberikan untuk pengganti daripada kekurangan kita. Misalnya orang nggak sanggup puasa, ibu hamil misalnya. Nah, dia itu tidak sanggup puasa karena badannya, karena anaknya.
Artinya karena anaknya dia takut anaknya akan kekurangan gizi kalau dia puasa. Itu dia wajib qada puasanya. Artinya dia boleh tidak puasa. Kemudian dia wajib qada puasa di saat sudah melahirkan, kan tidak ada lagi anak. Dan wajib memberikan ganti fidyahnya lagi. Tapi kalau ibu hamil itu tidak puasa karena takut badannya, kalau dia puasa ini badan saya akan lemah dan sebagainya, itu ibu hamil itu boleh juga tidak berpuasa. Jadi agama Islam memang tidak susah-susah. Jadi dibolehkan tidak berpuasa selama dia hamil. Nanti sesudah nanti dia melahirkan, nanti di luar bulan Ramadan dia mengqadha puasanya saja, tidak perlu. Kemudian fidyah itu juga ada lagi, misalnya orang yang sudah terlalu tua atau terlalu sakit, tidak sanggup lagi puasa, tidak puasa lantas menggantinya dengan fidyah. Cara memberikan fidyah kepada fakir miskin juga. Fidyah itu wajib. Kalau memang statusnya sudah wajib, artinya nggak sanggup puasa. Memberikan sama juga kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, fakir miskin. Cuma ukurannya. Fidyah kalau untuk puasa 8 on sudah lewat itu. Karena 7 on sekian. Jadi dibulatkan terus 8 on. Kalau kita mau sedekah lebih banyak 1 kilo per hari tapi per hari. Terus sekali tinggal 1 hari 8 orang. Ya. Udah tinggal mungkin puasa. Tapi bukan kita. Ya, istri. Kita orang sehat, istri misalnya. Kemudian ini lagi, tolong diingatkan kepada istri-istri dan juga kita, kalau ada tinggal puasa, ini harus qadha terus. Kalau enggak, tidak dikata puasa dalam sebelum puasa ini, masuk puasa baru, lewat puasa lagi, itu kita sudah wajib qadha dan wajib fidyah. Artinya denda gara-gara telat qadha. Puasa itu sudah ditinggalkan, wajib diqadha dalam tahun ini, jangan sampai lewat. Kalau lewat, dapat hukuman tambahan, yaitu wajib qadha dan tambah hukuman tambahannya fidyah. Ini fidyah kepada orang-orang telat qadha puasa. Hukuman tambahan. Dan fidyah ini akan berganda-ganda semakin banyak lewat tahunnya. Misalnya tahun sesudah Ramadan ini itu dikira tahun 1. Kita lewat 1. Ramadan lagi enggak qadha lagi. Lewat lagi itu sudah dikira lewat 2 kali. Ini 2 kali gandaan. Fidyahnya dari 8 on jadi 16 on. Untuk per hari puasa. Lewat lagi enggak qadha lagi tahun ke depannya. Ada 3 kali lewat ya kan? Itu 3 kali 8 24, 2,5. Gitu dia kalau fidyah untuk telat qadha. Jadi wanita yang haid dan nifas itu dia tidak boleh puasa. Bila dia berpuasa haram hukumnya, dosa puasa dalam masa itu. Berarti dia boleh meninggalkan puasa dan wajib diqadha di luar Ramadan. Dan harus diqadha dalam tahun itu. Jangan jumpa Ramadan baru. Kalau jumpa Ramadan baru wajib qadha dan wajib denda fidyahnya. Ukurannya seperti itu. 8 on. 7 sekian sebenarnya, cuman saya bulatkan sajalah. Ada lagi, ini mau bulan puasa ini, nanti bulan 5 puasa ya. Iya. Nanti masuk bulan 4 kita bacakan masalah puasa ya. Kemudian dalam puasa kita nggak ada pengajian ya. Saya pun belum tentu ada rencana, dan karena mau keluar sebentar dalam puasa. Ada rencana, tapi nggak pasti juga. Berarti puasa nggak ada pengajian karena kita ganti dengan Ramadan, tarawih dan sebagainya. Ya alhamdulillah. Kalau kita biasa itu kan puasa enak, pasti enak suasananya ya.